teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagi menjadi dua tahap atau dua sesi. Sesi pertama yaitu pembahasan tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia, dan sesi kedua pembahasan tentang upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Marilah kita masuk pada sesi pertama, yaitu penyakit pada sistem reproduksi manusia. Mari kita mulai pembahasannya. Nah, teman-teman tahu nggak bahwa sistem reproduksi sangat rawan terhadap kelainan dan penyakit. Penyakit pada sistem reproduksi dapat dibagi menjadi 6. Nah, berikut penjelasan dan macam-macam penyakit yang dimaksud. Yang pertama, HIV atau AIDS. Penyakit AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh HIV yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. HIV dapat ditularkan dari orang tua kepada anaknya melalui transfusi darah yang terinfeksi. Ditularkan akibat gaya hidup yang tidak baik, seperti pergaulan bebas dan menggunakan jarum suntik untuk obat terlarang seperti narkoba. Yang kedua, gonore atau GO. Penyakit gonore disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala penyakit ini adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing pada laki-laki, serta keputihan berwarna kuning hijau pada perempuan. Penyakit ini dapat menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. Yang ketiga, sifilis atau raja singa. Sifilis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala awal penyakit ini adalah luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh, biasanya pada daerah sekitar kelamin. Penyakit ini dapat menyebar dan menyerang organ-organ tubuh lainnya, kemudian menimbulkan kerusakan pada organ tersebut. Yang keempat, herpes simplex genitalis. Penyakit herpes simplex genitalis disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di daerah genitalia luar, anus, dan vagina. Gejala penyakit ini berupa gatal-gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Kemudian, pada daerah tersebut timbul beberapa lepuh kecil, dan selanjutnya lepuh menjadi pecah dan menimbulkan luka. Yang kelima, keputihan. Keputihan yaitu penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina. Cairan tersebut bersifat encer, kental, berbau tidak sedap, dan dapat menyebabkan rasa gatal pada vagina. Penyakit ini dapat diakibatkan oleh infeksi jamur Candida albicans, bakteri, virus, dan parasit. Penyakit ini dapat terjadi apabila kebersihan vagina dan sekitarnya kurang dijaga dengan baik. Yang terakhir, epididymitis. Penyakit ini terjadi pada laki-laki. Epididymitis adalah peradangan pada saluran epididymitis yang disebabkan oleh infeksi atau terkena penyakit menular seksual. Salah satu penyebab terjadinya penyakit ini adalah pergaulan bebas. Karena sesi pertama sudah berakhir, mari kita lanjut pada sesi yang kedua. Pada sesi kedua ini, kita akan membahas tentang upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi pada manusia harus dijaga sebaik-baiknya. Selain untuk kesehatan, hal ini dilakukan sebagai salah satu cara kita mengagungkan ciptaan Tuhan. Penyakit pada sistem reproduksi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama, kurang menjaga kebersihan organ reproduksi. Apabila kebersihan organ reproduksi kurang dijaga, akan dapat terjangkit yang akan disebabkan oleh jamur ataupun bakteri.
Kita lanjut saja ke upaya pencegahannya. Ada beberapa upaya untuk mencegah terjangkitnya penyakit yang disebabkan oleh infeksi jamur, bakteri, ataupun parasit lainnya. Yang pertama, menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut. Hindari bahan yang bersifat panas. Biasakan membilas dengan bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil maupun buang air besar. Lalu, keringkan dengan tisu agar mengurangi risiko terjadinya infeksi oleh jamur pada sistem reproduksi. Yang ketiga, mengganti celana dalam 2-3 kali sehari. Yang keempat, memotong rambut yang ada di daerah organ reproduksi apabila sudah panjang. Yang kelima, apabila sedang mengalami menstruasi, pada saat aliran darah banyak, kamu dapat mengganti pembalut minimal 2-3 jam sekali agar mencegah terjadinya iritasi yang menyebabkan infeksi. Yang keenam, hindari menggunakan sabun pembersih di daerah kewanitaan secara terus-menerus. Karena penggunaan pembersih secara terus-menerus dapat menyebabkan daerah kewanitaan menjadi lembab sehingga memudahkan terjadinya infeksi bakteri dan jamur, menyebabkan munculnya jerawat di daerah kewanitaan dan menyebabkan iritasi pada kulit. Yang ketujuh, rajin berolahraga dan banyak mengonsumsi buah dan sayur. Selain bermanfaat bagi kesehatan, juga dapat mencegah terjadinya infeksi organ reproduksi oleh jamur. Nah, selanjutnya faktor kedua, akibat pergaulan bebas dan penggunaan narkoba. Nah, pada faktor ketiga, penyakit pada sistem reproduksi juga dapat disebabkan oleh transfusi darah yang sudah terinfeksi penyakit atau diturunkan dari orang tua yang sudah terinfeksi melalui proses kehamilan. Yang terakhir, motivasi. Gunakan waktu luangmu untuk menyalurkan hobi atau kegiatan yang positif sehingga kamu dapat berprestasi dan terhindar dari pergaulan yang tidak sehat. Dan penjelasan dari saya sudah selesai. Sekian yang bisa saya sampaikan. See you guys. Thanks for watching.